Halo semuanya, kenalin nama aku Gendis. Juragan Teknonya lagi sakit, jadi review kali ini aku yang gantiin ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan nge-review smartphone 4G dari Smartfren. Andromax R adalah smartphone 4G terbaru dari Smartfren yang dibanderol dengan harga yang paling tinggi, yaitu dengan harga 1,6 juta. Kalau dilihat di tabel spesifikasi, Andromax R punya spek yang mirip-mirip dengan smartphone 4G di harga yang hampir sama. Yap, Xiaomi Redmi 2 dan Lenovo A6000. Andromax R mempunyai dimensi yang tidak terlalu besar dengan layar 5 inci. Bentuknya mengotak, dikelilingi bezel plastik yang diberi sentuhan emas. HP ini terasa cukup ringan. Penggunaan satu tangan atau dua tangan nggak ada masalah. Bahan back cover adalah plastik yang dilapisi tekstur seperti karet. Teksturnya lembut, sedikit licin, dan mudah meninggalkan noda minyak, tapi nggak gampang kegores. Penempatan tombol dan lubang nggak ada keluhan, dan nggak ada yang menarik juga. Di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian kiri dibiarkan kosong. Di bagian bawah ada mikrofon dan port micro USB. Di bagian depan ada sensor proximity dan cahaya, kamera, LED flash, dan 3 tombol kapasitif yang ada lampunya. LED notif nggak ada di Andromax R Gun, sangat disayangkan. Kalau dilihat di bagian belakang, ada kamera, LED flash, dan speaker. Ngomongin sensor yang dimiliki, Andromax R mempunyai sensor yang cukup komplit. Sensor seperti gyroscope dan magnetik ada loh. Layar Andromax R yang beresolusi HD 720 dengan kerapatan di 294 ppi, tampilannya cukup tajam dan padat, ditambah teknologi IPS yang ngasih sudut pandang yang luas, nggak ada keluhan pada layar saat digunakan untuk menonton atau browsing. Tetapi, saat digunakan di luar ruangan, baru terasa pantulan cahaya yang dipantulkan oleh layar sangat mengganggu, walaupun dengan kondisi full brightness. Lapisan kaca Andromax R dibekali perlindungan dari Dragon Trail, yang disebut-sebut lapisan kaca yang lumayan kuat. Dengan OS berbasis Lollipop 5.0, tidak ada informasi apakah Andromax R akan mendapat upgrade ke Lollipop 5.1 atau tidak. Upgrade via OTA memang terjadi beberapa kali, namun hanya sebatas upgrade minor yang berguna untuk memperbaiki bug. UI-nya adalah stok Android yang diberi sedikit kostumisasi. UI-nya standar aja, jadi nggak banyak yang bisa diceritakan. UI ini juga nggak banyak makan RAM, namun nggak kerasa smooth. Agak berasa lag saat perpindahan aplikasi dan transisi. Namun, setelah upgrade software secara berkala, lag tersebut semakin berkurang. Aplikasi-aplikasi bawaan yang gak agak diinginkan dapat dihapus, namun ada beberapa yang tidak dapat dihapus. Andromax R nggak support USB to go. Kalau ngelihat di tabel spesifikasi, Andromax R punya spek yang terbilang lumayan dengan harga segini. Bermain game 3D dapat dilakukan di Andromax R. Cukup lancar juga. Ada sih beberapa game yang terasa lag, namun masih layak main. Saat digunakan berlama-lama, suhu Andromax R cuma anget-anget aja. Aplikasi-aplikasi yang diinstal dapat dipindahkan ke memori eksternal, jadi nggak bakal takut kehabisan memori. Dan sisa kapasitas memori internal yang dapat digunakan cukup besar, sekitar 4,5 GB. Andromax R punya keluaran suara dari Dolby. Saat menggunakan fitur Dolby, suara yang dihasilkan menjadi lebih baik. Pengalaman yang lebih baik adalah saat menggunakan earphone. Suara terasa kaya dan cukup detail. Kamera belakang Andromax R yang beresolusi 8 MP autofocus nggak ada fitur yang menarik. Fitur-fiturnya sangat standar, sangat minim opsional. Tapi hasil kamera tergolong bagus, detail, natural, saturasi warna bagus. Kalau foto di kondisi kurang cahaya, hasilnya masih cukup terang, tapi banyak noise.
Hasil gambar saat menggunakan fitur HDR terasa sangat berwarna atau terlalu vivid. Kecepatan mengambil gambar tergolong cepat, fokus juga cukup akurat. Untuk hasil video bisa mencapai resolusi HD 1080p. Hasilnya juga tergolong bagus. Untuk hasil kamera depan yang beresolusi 5 megapiksel, hasilnya tergolong cukup baik. Untuk selfie cocok banget, apalagi ditambah flash di bagian depan yang nggak perih kalau kita pakai. Hasil videonya bisa mencapai HD 720p. Baterai berkapasitas 2200 mAh, ketahanannya tergolong biasa aja. Saat pemakaian standar, hanya mampu bertahan 10 jam pemakaian. Dan pas dicas, Andromax R memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3,5 jam dari kondisi baterai 14% ke 100%. Sangat disayangkan ya Gan? Nah, kesimpulan yang didapat, Andromax R dengan harga 1,6 juta menawarkan kita berbagai aspek yang menarik, seperti desain keren, hardware mumpuni, kamera bagus, konektivitas 4G. Iya, di koneksinya, kecepatan yang didapat di Bandung sekitar 20 Mbps download dan 8 Mbps upload. Lanjut lagi Gan, kekurangannya mungkin di baterai ya Gan. Sisanya sih oke. Sekian review kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi yang berguna untuk agan semua. Mohon maaf apabila ada pemaparan kata yang kurang baik. Kalau suka jangan lupa like, dan kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Gan ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!